Bapak tidak bilang kalau Bu Anissa pada saat ini sedang hamil. Apa? Aku cuma pengen mastiin, Nis. Janin yang ada di kandungan kamu itu milik aku atau milik Risha? Alif nggak akan pernah maafin Mama. Dan semua rencana Mama hancur. Menuliskan bahwa hasil tes DNA Anissa adalah negatif. Saya ingin merusak kebahagiaan Anissa dulu sebelum dia mati. Aku manusia yang punya perasaan, yang ingin disayangi dan menyayangi. Maukah kau mencoba mengerti akan kisah. Kenapa gue takut ini ya? Gue sama sekali gak siap sama hasilnya. Tapi tetap gue harus tahu. Halo, iya dokter. Bisa datang ke klinik saya hari ini. Ada masalah apa, Dok? Terus hasilnya bagaimana, Dok? Datanglah, kita akan bicarakan nanti. Saya juga sudah menelpon Al. Oke, kalau gitu. Makasih. Nis, dokter bilang apa? Saya harus ke klinik sekarang, Bu. Saya pergi dulu ya. Saya yakin kamu sekarang pasti sedang gelisah, Alifku sayang. Saya yakin nanti kamu begitu ketemu Anissa, kamu pasti akan marah besar. Alif, ada apa sih? Kok kamu gelisah seperti ini? Liv, Mama tidak bisa membiarkan kamu pergi sendirian. Takut nanti kamu kenapa-napa. Mama temani kamu ya. Ya udah, Ma. Nggak apa-apa, Liv. Nggak apa-apa, Nak. Karena saya yakin sebentar lagi kamu pasti akan menceraikan si Anissa brengsek itu. Ya Allah, aku yakin aku benar, ya Allah. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jangan sampai ada salah paham. Bantu aku ya, Tuhan. Ngapain sih dia ngajak ibunya? Apa kabar, sayang? Kamu kok kelihatannya pucat sih? Ada apa sih? Ada yang ingin kamu sampaikan kepada Mama? Kamu ikut aku. Apaan sih? Kok kasar kayak gini sih? Drama baru saja. Gimana hasilnya, Dok? Hasilnya negatif. Negatif. Nggak mungkin. Nggak mungkin hasilnya negatif, Dok. Pasti ada yang salah dengan hasil ini. Iya kan? Iya kan, Dok? Liv, percaya, Liv. Pasti dia ada yang salah, Liv. Nggak mungkin hasilnya nggak mungkin negatif, Liv. Ini anak kamu, Liv. Iya kan, Dok? Pasti ada yang salah. Orang lab saya itu orang yang terbaik. Kemungkinan salah itu 0 besar. Kamu dibayar berapa? Siapa yang bayar kamu? Siapa? Hah? Siapa dia bayar kamu? Ngomong dong! Ngomong! Tidak boleh sembarangan menuduh seperti itu. Sekarang kamu berakhir di sini. Enggak, Liv. Kamu nggak boleh percaya kayak gitu aja. Tes itu pasti ada yang salah, Liv. Kamu nggak boleh percaya kayak gitu aja. Rahasia kamu udah kebongkar, Nis. Lebih baik kamu nikah sama aku. Bacot! Cukup semua omongan kamu. Kalau kamu nggak percaya ini anak kamu, aku nggak bisa maksa. Tapi satu hal, suatu saat nanti kamu akan percaya kalau ini anak kamu. Karena Allah akan menghukum kamu. Dan pada saat itu tiba, semuanya udah terlambat. Karena aku akan pergi dengan anak kita. Pada saat kamu mengakui kesalahan kamu, kamu akan
memohon minta maaf di hadapan aku. Dan sampai kapanpun aku gak akan pernah maafin kamu. Jalan lurus. Anissa. Sudah saya katakan berkali-kali kan, kalau kamu tidak menuruti semua permintaan saya, kamu akan merasakan pembalasan saya. Mama yang atur semua ini kan? Maafkan saya, sayang. Tapi saya memang harus memberikan sebuah hadiah perpisahan buat kamu. Moga-moga kamu suka hadiah perpisahannya. Mama emang gak punya hati, tau gak? Udah cepetan, sana pergi. Sebelum anak saya datang dan membunuh kamu. Oh ya, salam buat Risha. Alif, kamu harus tabah menghadapi semua cobaan ini. Satu yang kamu harus ingat, Mama selalu akan ada di samping kamu. Kali ini pasti berhasil. Pasti. Tidak mungkin rencana saya gagal lagi. Jo, saya akan kasih tahu kamu bagaimana caranya mengeluarkan ular dari sarang. Bu, aku tahu ini adalah bagian dari rencana Mama Safira, Bu. Aku nggak pernah melakukan ini dengan orang lain, dan ini adalah anak Alif, Bu. Aku harus temui Alif sekarang juga, Nis. Apa yang mau kamu lakukan? Semuanya percuma. Tapi saya harus berusaha, Tante. Saya akan katakan semuanya di depan Alif. Semua tentang kebusukan Tante Safira. Saya akan beberkan semuanya di depan Alif, Nis. Tapi percuma, Nak Rishad. Sepertinya Alif udah nggak percaya sama siapapun kecuali sama ibunya sendiri. Semua ini percuma. Alif itu udah nggak punya akal sehat untuk berpikir. Halo, Ada kabar buruk buat lu. ini siapa? Gue menculik gadis cilik dari rumah singgah lu. Apa? Halo, ini siapa? Tolong bilang sama saya ini siapa? Aduh, tolong! Astagfirullahaladzim. Hah? Gimana? Lu mau dia selamat atau... Atau apa? Ini siapa? Tolong bilang siapa ini. Kamu maunya apa sih? Kalau lu mau dia selamat, lu harus temuin gue di jurang deket Kampung Bulak. Kamu tuh udah gila ya? Oh, memang. Dan gue bisa lebih gila dari ini. Ingat, kalau lu nggak datang, gadis ini bakalan gue. Dan ingat satu hal, jangan pernah datang bawa teman. Cukup sendirian aja kalau lu mau melihat gadis cilik ini masih utuh. Oke, saya akan penuhin permintaan kamu, tapi tolong jangan apa-apakan dia. Tolong kamu janji. Satu hal lagi, jangan pernah telepon polisi. Syed, aku udah nggak bisa mikir sekarang. Aku nggak tahu aku mesti kayak gimana sekarang nih. Aku
Aku yakin, Nis. Ini semua pasti rencana Tante Safira. Ya Allah, jahat sekali dia. Bu, aku harus ke sana jemput dia. Tapi kamu nggak boleh kesana sendirian, Nis. Iya, Nis. Sebaiknya kita semua ikut. Gak bisa, Bu. Ibu dengar sendiri kan dia ngancam Nisa kayak gimana? Sebaiknya ibu berdua di sini aja. Biar saya aja yang temenin Anissa. Tapi Sebaiknya jangan, Bu. Nanti semuanya malah runyam kalau semuanya ikut. Kamu harus cepat, Nis. Kita nggak punya banyak waktu lagi. doakan saya, Bu ya. Sabar, Nis. Hati-hati, Nis. Ya Allah, kenapa kau beri cobaan yang begitu berat pada anakku? Kuatkanlah dia, ya Allah. Sudahlah, Kak. Kita harus tegar menghadapi ini semua. Nis, kamu jangan gegabahin, Nis ya. Kamu harus bisa lebih tenang, Nis. Kamu bisa nahan diri supaya anak itu nggak dilukain, Nis. Doain aku ya, Syah. Lihat, akhirnya datang juga tuh. Yuk. Bagus, akhirnya lu datang juga ya. Mana anak itu? Tenang, tenang, Non. Saya nggak punya banyak waktu. Sekarang kamu kasih tahu di mana kamu sembunyiin anak itu. Lu cari siapa? Hah? Anak itu nggak ada di sini. Hah? Kurang ajar. Apa-apaan nih? Ini nggak bisa dibiarin nih. Oh, lu bawa orang ya? Nekat lu. Iya, di mana anak itu? Jadi ini, laki-laki yang anaknya sedang lu kandung. Iya, karena dialah si Alif nyuruh gue untuk membunuh lu. Apa? Iya, gara-gara dia kecewa sama lu, makanya dia bayar gue untuk membunuh lu. Dan kalau bisa sekalian sama selingkuhan lu ini. Kalau gue sih maklum, suami mana sih yang nggak kecewa istrinya hamil sama orang lain? Kalau jadi gue, udah gue bunuh itu orang. Apa maksud kamu? Jadi Alif nyuruh kamu membunuh aku? Alif benar-benar sakit jiwa. Apalagi sih yang lo harapin dari seorang lelaki yang istrinya dihamili sama orang lain? Hah? Rengsek! Chat! Rengsek! Tolong! Chat! Tolong! Tolong! Udah gue bilang datangnya jangan bawa temen. Jadinya lo harus mati berdua. Jalan lurus. Mana Nisa? Enggak, dia pasti masih hidup, Ma. Sudahlah, Liv. Mama bisa mengerti bagaimana perasaan kamu. Tapi perempuan seperti dia nggak perlu kamu sesali kepergiannya. Jelas-jelas dia selingkuh dengan Risha. Dan sekarang mereka mati bersama. Sudahlah, Nak. Simpan air mata kamu. Perempuan tukang selingkuh seperti dia tidak perlu kamu tangisi. Mana Nisa? Nisa! Nisa mana Nisa?
Ini bukan Nisa. Ini mayat Nisa. Nisa mana? Nisa mana, Pak? Maaf, Bu. Kami hanya menemukan satu mayat saja. Mungkin mayat yang lain terbawa arus sungai, Bu. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalian memang pembunuh. Kalian memang manusia-manusia kejam yang gak punya perasaan. Kami memang miskin. Dan kami tidak punya bukti kejahatan kalian. Tapi Allah Maha Adil. Dia pasti akan menghukum kalian karena sudah membunuh Anissa. Itu pasti. Hutang nyawa dibalas nyawa. Tapi yang jelas, bukan kami pembunuh. Anak kamu itu mati untuk melunasi hutang kamu. Alif, kamu harus melupakan Anissa, Nan. Jangan kamu siksa diri kamu dengan pikiran-pikiran yang bisa membuat kamu menderita. Tapi biar bagaimanapun Anissa masih istri saya, Ma. Dan aku juga masih. Nah, jangan bilang kepada Mama bahwa kamu masih mencintai dia. Jangan bodoh. Anissa sudah meninggal. Masa kamu masih bisa dibodohi sama orang yang sudah tidak bernyawa? Mama jangan ngomong kayak gitu, Ma. Mama nggak berhak ngomong kayak gitu. Biar bagaimanapun saya masih ngerasa kalau Anissa masih hidup, Ma. Nggak tahu itu di mana. Tapi saya masih yakin. Mama heran sama kamu, Nak. Kenapa sih kamu masih saja membela dia? Padahal jelas-jelas kan dia selingkuh dengan Richard. Dan kamu menyaksikan sendiri perselingkuhan mereka. Ya iya, tapi... Alif, Anissa sudah meninggal. Dan hidup kamu masih panjang. Mama ingin agar kamu memikirkan masa depan kamu. Ya, halo? Pak Alif, gedung perkantoran yang baru saja kita serah terimakan pada klien ambruk, Pak. Apa? Gak mungkin! Betul, Pak. Ratusan orang tewas dalam kejadian tersebut. Dan sekarang, orang-orang dari media cetak dan pertelevisian datang ke lokasi, Pak. Dan sekarang, polisi sedang mencari Bapak. Karena Bapak sebagai penanggung jawab proyek. Ya udah, saya kesana sekarang. Baik, Pak. Terima kasih. Liv, ada apa, Liv? Nanti dulu, Ma. Saya ke kantor sekarang. Liv? Sesuai keputusan rapat direksi perusahaan kami memutuskan untuk menarik kembali saham yang kami tanam ke perusahaan Bapak Alif. Kami tahu, mungkin peristiwa kemarin ambruknya gedung perkantoran yang kita bangun seminggu lalu benar-benar mempengaruhi kepercayaan Anda kepada perusahaan kami. Itu pasti. Dan kami tidak mau gedung kami mengalami hal yang sama. Nggak kayak gitu, Pak. Justru itu, kami minta waktu untuk menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi sampai bisa hal seperti itu terjadi, Pak. Dan secepatnya kita kasih tahu ke Bapak. Maaf, Pak. Kami tidak bisa menunggu. Dan kami tidak bisa mengambil resiko. Apalagi setelah kami baca surat kabar ini. Hilang semuanya. Semua uang kita akan hilang kalau perusahaan Alif jadi ditutup. Tapi masih ada tabungan kan, Kak? Susah ya ngomong sama kamu. Saya tahu ini pasti gara-gara dosa-dosa kita sama Anissa, Kak. Iya kan? Nah, jadi kita semua yang dihukum karena perbuatan kita padanya, Kak. Diam kamu, Son. Denger ya. Kita ini sama sekali tidak mempunyai dosa apapun kepada perempuan sial itu. Justru dia berdosa kepada kita. Karena sudah merebut Alif dari tangan kita. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang, Kak? Kita harus cari jalan untuk mendapatkan semua uang kita kembali. Semoga rumah ini tidak disita. Sehingga kita masih bisa numpang tinggal di sini. Lihat. Kamu udah lama pulang. Kita akan kehilangan rumah ini, Ma. Maksud kamu? Rumah ini akan disita sama bank.
karena utang-utang perusahaan kita sama mereka. Ya, jadi kita mesti ngosongin rumah ini secepatnya, Ma. Maafin Alif, Ma. Alif nggak bisa manage perusahaan dengan benar. Ini semua salah saya. Kita semua akan jadi gelandangan. Allah tidak adil. Allah emang selalu nggak adil, Ma. Dia nggak pernah adil. Hari demi hari ku tunggu sebuah keajaiban yang dapat membuat kita bersama kembali. Waktu demi waktu berjalan melawan kerinduan dan menahan semua perasaan. Kapankah hari itu datang membawa penawar hatiku, di mana kita bisa bertemu lagi. Gimana Mas kelanjutannya Mas tentang rumah ini Mas? Mas, Waktu demi waktu berjalan melawan Kelanjutan perusahaan Ibu gimana Bu? Ibu, saya mau tanya dulu Bu, sebentar. dan menahan semua perasaan. Jalan lurus. Kafat, kenapa Kak? Kafat, kenapa? Ada apa sih Kak? Ya, saya baru saja bertanya kepada Allah. Kenapa dia menghukum kami? Menghukum saya. Menghukum Anissa. Apa salah kami? Apa saya dan Anissa nggak punya hak untuk bahagia? Apa kami tidak boleh berkumpul sebagai keluarga? Salahkah? Allah itu maha adil, Kak. Maha bijaksana. Semua yang terjadi sama Kava dan juga Anissa itu adalah takdir, Kak. Dan pasti ada hikmahnya. Mudah-mudahan peristiwa pahit ini akan berbuah manis untuk Lampasya. Sekarang Anissa udah nggak ada. Percuma saya bahagia. Saya nggak mau bahagia sendiri.
Fatimah, Bunda Yuni. Nih, Om Alif masuk koran. Masya Allah, benar ini yang terjadi. Kalau benar, kasihan juga mereka. Setelah PT Alif Pratama Persada bangkrut dan aset-asetnya disita bank, kini keluarga Alif Pratomo sudah pindah dari rumah mewah mereka. Masya Allah. Bunda, itu rumah mewahnya Om Alif ya, Bunda? Iya, sayang. Berarti Om Alif sama keluarganya udah diusir ya? Pasti Allah lagi hukum Om Alif deh. Lagian Om Alif sih suka ganggu Kanisa. Senangnya kamu bisa lihat ini. Perempuan itu sudah pingsan seharian. Tapi belum sadar juga. Belum ada keluarganya yang mencarinya. Kasihan. Siapa sih yang tega nusuk perut perempuan yang lagi hamil seperti itu? Terus ditenggelamin ke sungai. Nggak berperi kemanusiaan. Beruntunglah kita menemukannya. Semoga nyawanya tertolong. Kita aja nggak tahu, Pak, siapa keluarganya. Nggak ada satupun yang mencari dia. Minimal dimasukin ke koran. Jangan-jangan memang sengaja keluarganya mau menyingkirkan dia. Buktinya nggak ada. Pengumuman di koran orang hilang. Sebaiknya kita tunggu aja sampai dia sadar. Dan dia menceritakan semua yang udah terjadi. Untung kamu yang menemukannya. Enggak lah, Pak. Itu cuman karena daya juangnya tinggi. Keinginan hidupnya tinggi. Makanya dia berusaha untuk mencari gelondongan kayu dan hanyut ke sungai desa kita. Itu artinya Allah ingin kamu yang menyelamatkannya. Insya Allah. Nyebelin ya, Mah. Kalau ingat-ingat dulu, kehidupan kita tuh serba enak. Mama kayak ratu, Hafiz kayak pangeran. Mau itu tinggal nunjuk, mau ini tinggal ngambil. Gak pernah pusing, semua serba ada. Sekarang, jadi miskin kayak begini, susah. Mau apa-apa mikir. Tapi tenang, Mah, Mama nggak usah nangis. Hafiz percaya suatu saat kita bakal jadi orang kaya lagi, Mah. Balik kehidupan kita yang dulu. Siapa yang nangis? Mama ini lagi mengiris bawang, bukannya nangis. Kak, Ali kan sekarang udah kere. Kenapa kita harus ikut dia terus, Kak? Memangnya kita mau pergi kemana lagi? Siapa yang mau kerja? Siapa yang mau kasih makan kita? Kalian berdua tuh nggak bisa apa-apa, tahu nggak? Lagi pula saya yakin Alif pasti akan berusaha mengembalikan kejayaan kita lagi. Nek, maafin Alif ya. Karena kita bangkrut, Alif jadi nggak bisa ngasih perawatan yang terbaik buat Nenek. Tapi Alif janji, Nek. Alif akan dapetin semuanya balik lagi. Kembali seperti dulu. Hari ini, Alif ada rapat yang sangat penting, Nek. Yang bisa ngerubah hidup kita lagi. Balikin semua yang kita punya dulu. Doain Nenek supaya semuanya lancar. Alif jalan ya. Jalan lurus. Sarapan dulu ya.
Maafin Alif ya, gara-gara Alif semuanya jadi kayak gini. Mama mesti masak sendiri, nyiapin masakan sendiri, nyuci baju sendiri. Segala sesuatu yang mestinya dilakuin sama pembantu, jadi mama yang lakuin. Nggak apa-apa, Nak. Kita kan satu keluarga. Dalam susah dan senang kita harus selalu bersama. Udah, sarapannya dimakan dulu ya. Mama kenapa? Ini Mama sakit. Mungkin gara-gara Mama sering bolak-balik angkat air. Pokoknya Mama mulai sekarang nggak usah ngangkat air lagi. Kalau bukan Mama yang angkat air, emangnya siapa lagi yang mau kerja? Aduh, Kan ada Hafiz, ada Om Sony, Ma. nggak tahu mereka belum kelihatan sih dari tadi. Om Sony! Hafiz! Ngapain kalian? Bukannya bantuin Mama masak? Ngangkat air? Dari mana? Enak-enakan? Pokoknya mulai sekarang saya nggak mau tahu. Kalian yang ngerjain semua. Jangan sampai Mama yang ngerjain. Ngerti? Iya, Kak. Ma, Alif kayaknya harus berangkat sekarang, Ma. Alif pamit ya. Doain Alif. Iya, tadi jalan ya. Mas Alif. Maaf, Ibu Safira seminggu yang lalu utang bahan makanan dari warung saya, tapi sampai sekarang belum dibayar, Mas. Oh, berapa, Bu? 800.000. Oh. Bentar, Bu. Maaf ya, Bu. Mama saya sampai ngutang. Pasti karena belum minta duit sama saya kok. Ya nggak apa-apa, Mas. Tenang aja. Saya udah biasa kok diutangin. Dan yang nggak bayar juga banyak. Tapi kan untungnya Mas Alif mau bayar. Namanya utang mesti dibayar, Bu. Maaf ya, Bu, sekali lagi. Ya udah, makasih, Mas. Waduh, duit gue tinggal 10.000. Nggak cukup buat naik taksi. Bisa telat nih datang ke rapat. Ah, kalau nggak gue naik bus aja lah. Masih keburu. Iya. Ya, bentar ya. Siap ya. Woi, lo kalau main bola yang bener dong. Lihat nih baju gue. Main bola pada sembarangan lo. Kabur yuk. Waduh, kalau gue balik ke rumah, gue bakal telat. Ya udah deh, nggak apa-apa pakai baju kotor. Nanti tinggal gue jelasin aja. Gimana sih Alif? Ditungguin banyak orang sampai jam segini belum datang juga. Bagaimana Pak Yusuf? Kenapa Pak Alif juga masih belum datang? Apa beliau mau menghadiri rapat ini? Jadi Pak, jadi. Sebentar lagi juga orangnya datang kok. Oke, saya tunggu. Tunggu aja. Selamat siang, Pak. Liv, dari mana sih lo? Baju lu kenapa? Kecelakaan, Su. Udah cepetan minta maaf sama mereka.
Pak, sebelumnya saya minta maaf. Keadaan saya kayak gini, tadi saya ngalamin kecelakaan pas saya berjalan ke sini. Jadi kami harus menginvestasikan uang kami pada orang ini. Permisi. Brengsek, Suf. Cuman gara-gara tuh cewek sialan kita kehilangan kontrak, Suf. Liatin aja, sampai gue ketemu tuh cewek gue habisin gila-gilaan, Suf. Udah tenang, Liv. Lu nggak usah emosi. Gue minta maaf banget, Suf. Gara-gara gue kita jadi kehilangan kerjaan lagi, Suf. Nggak apa-apa kok, Liv. Orang-orang yang menilai orang dari pakaian, itu kan berarti pikirannya sempit. Lebih baik kita nggak usah berbisnis sama orang kayak gitu deh. Ya sekarang terus kita mau ngapain? Apa yang bisa kita lakuin? Nanti gue pikirin lagi. Kalau lu ada ide, lu telepon gue. Kalau gue ada ide, gue kasih tahu lu. Liv, gue tahu. Selama ini lu nggak pernah minta bantuan gue. Tapi kalau lu ada apa-apa, kalau lu pengen pinjem uang, gue bisa kasih lu. Terserah lu mau balikin kapan aja. Gue gak masalah kok. Enggak, Suf. Gue sekarang udah terlalu banyak utang, Suf. Gue aja udah pusing gimana bayarnya. Gue nggak mau nambah-nambah lagi. Gue nggak bisa, Suf. Thank you banget. Di saat gue lagi kayak gini, cuman lu satu-satunya di samping gue. Dan gue terima kasih banget. Dimana semua teman-teman gue udah nggak ada lagi. Suf, gue cabut ya. Sekali lagi gue minta maaf. Jalan lurus. Aku mau cium, Begitu sih, sayang. Sayang, kalau lo keang. Udah dong, jangan gitu. Gimana bayi kita? Bayi yang mana? Bayi gurita? Udah dong, bercandanya. Saya lagi serius nih. Oke, gue jelasin sama lo. Kemarin-kemarin gue mau sama lo karena gue pikir lo punya duit. Ternyata lo sekarang lebih miskin dari gue. Jadi ngapain gue bela-belain sama lo? Kamu udah nggak suka lagi sama saya gitu? Please deh. Emang gue gak pernah cinta sama lo. Impossible lah gue bisa cinta sama laki-laki gak punya apa-apa. Tapi kan kamu masih kerja sama Kak Safira. Kerja sama Safira apaan? Tante Safira tuh udah gak punya duit buat bayar gue. Jadi ngapain gue buang-buang waktu di sini? Mendingan gue pergi dan cari kebahagiaan tempat lain. Tania, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan saya dong. Saya cinta sama kamu. Hati saya nggak kuat mau ngomong, Kak. Dada ini rasanya sakit. Sekali, Kak. Dasar cewek matre, begitu jatuh miskin, dia langsung kabur. Tapi nggak apa-apa, biarin aja dia pergi. Suatu saat nanti, pasti akan saya balas. Liv, baju kamu kenapa? Kok kotor begitu? Gara-gara baju ini, ada gagal mendapatkan kerjaan. Kita ke kamar mandi dulu. Apa ada dia? Saya manajer di sini. Kenapa? Bapak kayaknya mengganggu kenyamanan pengunjung yang lain. Bapak bisa saya antar keluar? Lo tau nggak? Gue bayar di sini. Bayar. Lo tau bayar nggak? Nggak gratis. Kayak ngusir-ngusir gue lo. Apa? Dia lihat gue.
Tunggu. Tadi kan saya udah mukul kamu, ya kan? Sebagai ganti ruginya, nih, ambil. Ambil aja, itu rezeki kamu namanya ya. Ambil aja, nggak usah bengong. Ya, Nek. Gimana keadaan Nenek? Banyak tidur Nenek? Oh ya, Nenek belum minum obat ya? Aku beliin bentar ya.